Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat, hidayah, taufiknya kembali kita dikumpulkan di tempat yang penuh dengan ini di waktu yang mulia, serta insyaallah bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah tidak terasa marah lagi kan, kejap dan kejap. InsyaAllah tanggal 1 Sabtu berarti malam Sabtu sudah masuk, sudah mulai istighfar gitu, mulai nambah istighfar. Kalau istighfar tiap pagi disunahkan banyak istighfar, cuman di bulan Rajab kita dianjurkan untuk menambah khususnya atau istighfar yang sudah dirangkumkan, dikumpulkan, dipilihkan oleh ulama-ulama dan manfaatnya luar biasa. Adapun istighfar dewek sebenarnya dibutuhkan walaupun wong yang kati dosa. Walaupun yang kati dosa. Makanya Rasulullah SAW di bab taubah yang kemarin sudah kita bahas, bahwasanya beliau tidak kurang dari 70, ada riwayat tidak kurang dari 100 bertaubat. Artinya dalamnya ada istighfar di situ. Bertaubatnya tidak kurang dari 70, di riwayat lain mengatakan lebih dari 100 atau tidak kurang dari 100, dengan keadaan sempurna seperti Rasulullah SAW. Bagi yang kita yang penuh dosa ni, tidak perlu ditanya lagi istighfar. Adapun mungkin ada rasa ngakui nambah istighfar. Ini antisipasi biar ketika masuk waktu yang bakal banyak ceramah nganjurkan istighfar, agak kurang tersegap urusan ajaran istighfar ini. Atau istighfar kalau memang ngasolah kata dosa, sholat kotor aku lah sudah klop kalau ada, terus nyaku mulut sudah, segala macam sudah. Kalau misalnya ada yang ngaso macam ini, Rasulullah SAW nyontohkan ada yang namanya istighfar untuk amal kebaikan. Ngapa? Istighfarnya karena takut kurang maksimal di dalam menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau yang ngaso kurang maksimal, dia sudah maksimal tapi selalu ngaso kurang maksimal menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bakal timbul keinginan atau kebutuhan untuk istighfar. Di sisi lain dia juga akan selamat dari penyakit hati, semisal ujub, sombong. Itu pacak dipastikan. Wong yang selalu ngasuh tidak maksimal, ngasuh kurang dari Allah, itu termasuk resep ampuh untuk menjauhkan diri dari penyakit hati. Alhasil, sekilas bilang mungkin dibahas di majelis yang lain. Intinya istighfar. Adapun puasa disunahkan juga puasa kena yom fadil. Karena bulan Rajab adalah bulan yang utama dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, dan termasuk bulan haram yang terpisah. Ada 4 bulan haram, 3 bergandengan, sikok
terpisah. Adapun yang terpisah yaitu bulan Rajab ini, amal di dalamnya dilipat gandakan. Amal kalau dilipat gandakan. Paling teringat ya Rajab juga sangat agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya selain istighfar tadi, kita muliakan bulan ini dengan mengurangi kalau memang ada yang ya kita tidak ngarep ada kemaksiatan, tapi paksa ke diri kita. Kalau harus diingatkan lagi, ini bulan yang luar biasa agungnya. Biasanya di bulan yang agung, sebagaimana di tempat yang agung, kalau ada pelanggaran hukumannya lebih besar. Nah, ibarat kalau kita naruh muang sampah sembarangan, tidak boleh ada sesuatu yang tercela. Kalau masuk pekarangan musola lebih lagi ngapu, ada keistimewaan tersendiri musola. Apalagi di dalam musola lebih berat lagi. Itulah kira-kira perumpamaan. Jadi kemaksiatan haram tetap haram di hari-hari biasa haram, tapi ketika masuk di waktu atau tempat yang mulia ada kelebihan. Kalau dia pelanggaran berarti dilebihkan hukumannya. Kalau ada kebaikan dilebihkan ganjaran. Jadi diharapkan kita tuntut diri kita masing-masing untuk kalau jagonya biasa di hari-hari lain, ini di luar biasa demi menghormati hal-hal yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak cerita atau hal-hal terkait di bulan Muharram, bulan haram, yaitu Rajab. Biasanya biarlah cukupkan ini. Kita lanjut ke bab sabar dari kitab Riyadhus Shalihin sampai ke hadis sahabat Abi Hurairah radhiyallahu. Di pembahasan yang lalu tentang sabar bertemu atau berlalunya Rasulullah SAW pada seorang perempuan yang sedang menangisi anaknya yang meninggal. Nangis, ditegur oleh Rasulullah SAW agar bertakwa dan bersabar, tapi dijawab atau ditepis dengan tidak usah melok-melok, sedangkan dia tidak tahu siapa yang negur. Ketika dia tahu yang negurnya Rasulullah SAW, langsung digayanya, langsung minta maaf, tapi dijawab oleh Rasulullah. Sabar itu di pukulan pertama ketika datang suatu musibah. Di situ patokan dia sabar atau tidak. Kalau sudah ngeluh, sudah histeris, sudah melakukan hal yang bisa dikatakan keluar dari aturan syariat, habis baru ngomong sabar, itu sabar setelahnya, bukan sabar atas musibah tersebut. Jadi kalau ada fadilah tentang kesabaran, untuk yang bukan pertama tidak dapat fadilah sabar. Ini as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika awal pertama kali dia mendapati. Sabarnya dijadikan patokan ketika dia nyabarinya di awal kedatangan musibah tersebut. Selanjutnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah ta'ala ma li 'abdi al-mu'min 'indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu ilal jannah. Rawahul
Rawahul Bukhari. Diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika kalau didapati dalam suatu hadis Rasulullah SAW mengatakan atau bersabda, yaqulullah, berkata atau berfirman Allah Subhanahu wa taala di luar Al-Qur'an, maka itu dinamakan hadis qudsi. Hadis qudsi itu dia termasuk firman Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dihukumi seperti Al-Qur'an. Jadi ada dua macam. Nah, firman Allah itu ada dua macam. Kalau yang ada di mushaf di Al-Qur'an itu firman Allah yang dinamakan Al-Qur'an, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa itu bagian dari Al-Qur'an, yang mana keistimewaannya dibaca ibadah tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan suci, tidak boleh dibawa kecuali dalam keadaan suci wong yang bawanya. Setiap hurufnya bernilai pahala, bahkan ada lipat ganda. Yang disebutkan di hadis banyak keutamaan-keutamaan daripada Al-Qur'an yang kalau di hadis qudsi tidak ada. Itu sebagai pembeda, Kalau hadis qudsi ya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak termasuk dalam Al-Qur'an. Disebutkan di sebagian lebih dari 100 hadis yang termasuk hadis qudsi. Ya, perbedaannya tambahannya lagi ijaz. Kalau Al-Qur'an mukjizat, Al-Qur'an adalah mukjizat, tapi kalau hadis qudsi tidak. Apa lagi tambahannya? Diharamkan bawanya, diharamkan menyentuhnya. Haram bagi wong junub baca Quran, diharamkan. Beda sama hadis qudsi. Hadis qudsi cuman kurang adab deh, tapi masalah haram tidak termasuk. Sudah, itu sebagian yang disebutkan yang di mustalah hadis lebih terperinci pembahasannya. Yaqulullah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma li 'abdil mu'min indi jazaa'un." Tidak ada bagi hambaku yang beriman bagiku balasan. Kata balasan dariku untuk seorang mukmin, idza qabattu safiyahu, jika aku cabut nyawa safiyahu. Safi artinya habib. Habib artinya wong yang dicintai, min ahli dunia, dari ahli dunia. Siapa baik? Jika ada terjadi, Allah Subhanahu wa taala ambil. Kalau istilah kita lah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang kehilangan karena yang dicintainya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beriman, kemudian summa ihtasabahu, kemudian dia ihtasab. Kemarin kita sebutkan sudah, ihtisab artinya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ihtasabahu, dia mendapati yang dicintainya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ihtasab, mengharapkan, sabar intinya. Sabar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada balasannya kecuali kata Allah Subhanahu wa taala illal jannah, kecuali surga. Ini fadilah tentang sabar yang kaitannya dengan hadis kemarin, sermaulah tadi. Popular beda. Ini positif. Allah Subhanahu wa taala berikan ganjarannya bagi siapa yang sabar.
Bagi yang sabar itu khususnya di waktu awal benturan datangnya musibah, awal musibah tersebut. Kalau untuk pertanyaan, mana kan? Positif masuk surga tanpa masuk neraka. Aduh, berapa ya? Malam Ahad. Ya bang lebih tepat lagi kan? Hakim bertanya. Jadi perihal macam ini atau hadis-hadis yang menyebutkan tentang ganjaran masuk surga. Ganjaran masuk surga. Padahal tidak masuk neraka lagi, Ustaz. Apalagi yang disebutkan ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Aku dan pengasuh anak yatim seperti hatain, seperti jari telunjuk sama jari tengah. Berdempet, tak katik, jedang, nempel. Artinya parahnya sama Rasulullah SAW. Di mana? Di surga. Arti tidak masuk neraka, Ustaz. Langsung masuk surga, ya Ustaz. Kalau cerita itu surga itu apa beda macam kita masuk semayang sholat. Ada kiro-kiro yang ada najis, yang belum wudu, baca masuk sholat. Tidak bisa. Tidak bisa. Artinya apa? Perlu bersih dulu. Kalau diri kita bersih, langsung masuk dulu. Tapi kalau ada hal-hal yang masih ada masuk tuntutan dari Allah Subhanahu Wa Taala, masih ada pelanggaran dan sebagainya yang belum ditaubatin, belum dibersihkannya, belum diselesaikannya di dunia, kayak dibersihkan dulu. Batas minimalnya wong yang tidak masuk neraka cuman ada melintas di pucuk api neraka. Ada di ayat wa in minkum illa wariduha. Ada di ayat disebutkan tidaklah ada setiap dari kalian kecuali warid, kecuali akan melalui apa? Sirat. Itu sumpah Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya setiap hamba bakal melewati yang namanya nak nyebrangi yang namanya api neraka. Itu batas minimal bagi wong yang tak kacau urusannya dengan urusan ahli neraka. Itu batas minimalnya dia ada melewati nyebrangi yang namanya neraka. Kalau yang ada sangkutan kayak surga, ada jaminan surga. Bahkan disebutkan ada satu tingkatan di neraka itu. Kalau habis penduduknya bakal dihancurkan oleh Allah SWT. Dihancurkan ngapa? Ya bagi penghulunya situ wong yang masuk Islam, Muslim. Sebab wong yang ada zarrah sekecil atom daripada keimanan kepada Allah SWT, Allah akan keluarkan dari api neraka. Cuma tak tahu berapa lama. Luar yang bilang tak kita dijauhkan dari api neraka. Tapi ada peruntukan dan ketika selesai habis. Ini sekian hari, ini sekian tahun, ini sekian bulan, sudah kosong neraka tersebut Allah hancurkan, Allah hilangkan. Nah ini prosesnya beda tergantung dengan kehidupan kita waktu di dunia. Oleh luar biasa agama Allah Subhanahu Wa Taala memberikan banyak sebab-sebab kita masuk surga dan sebab-sebab untuk mengampunkan kesalahan kita. Banyak, tinggal dijalani yang mana yang jadi kewajiban, yang disunahkan, insyaallah bersih. Urusan itu terutama yang nak dipikirkan ni, yang jadi patokan urusan kewajiban itu. Urusan kewajiban itu macam solat kan. Diperhati ke kalau sudah sudah start, alhamdulillah istiqomah. 5 waktu tidak tinggal, apalagi alhamdulillah tak berjamaah di musola atau di masjid. Nah, sekarang kalau sudah baca itu pikirkan yang lalu. Ada tak tanggungan? Ada tak yang
bolong-bolong kalau ada guyui. Guyui dicicil salat qadha sambil berjalan dengan sunnah-sunnah yang mungkin kita sudah jalani. Yang lama kita qadha, kita cicil, kita guyui salat ataupun puasanya sambil berjalan dengan ibadah-ibadah yang lain agar kita bisa bersih dari hal-hal yang menyebabkan kita lewat ke api neraka. Mudah-mudahan dijauhkan kalau kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Sabar, illal jannah. Tidak ada ganjaran bagi orang yang bersabar atas kehilangannya kecuali surga. Wa Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ta'un fa akhbaraha annahu kana 'adaban yab'athuhu Allah ta'ala 'ala man yasha wa ja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin. Falaysa min 'abdin yaqa'u fit ta'un fayamkuthu bi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Rawahu Bukhari. Selanjutnya masih di bab sabar, riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un. Apa ta'un? Ta'un sejenis wabah. Kalau kemarin keluar pembahasan dari benar beda urusan corona, dan selanjutnya ada kalau dikatakan wabah, wabah itu disebutkan ini. Kalau tahun jenis lain dia mirip persis wabah atau bagian dari wabah, tapi macamnya beda. Tahun. Sayyidah Aisyah bertanya tentang ta'un. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW bahwasanya ta'un atau wabah ta'un kana azaban yab'athuhu Allah ta'ala 'ala man yasha. Adalah azab. Ta'un azab. Bagi siapa? 'Ala man yasha. Allah kirim wabah itu sebagai azab pada orang-orang yang diinginkan oleh Allah SWT. Tapi di sini penjelasan Rasulullah SAW bahwasanya azab itu bagi siapa? Ala kafir wa asi. Bagi wong kafir dan wong yang ahli maksiat. Azab ngapa? Murah waktu, murah kesempatan dia. Peluang kematiannya tambah besar. Tapi kebalikan ruang taubat, ruang istighfar, ruang balik dia kepada Allah Subhanahu wa taala tambah kecil. Yang tadinya umumnya umur 60 tahun, 70 tahun, tapi gara-gara wabah pajak berkurang. Ada penisbatan azab bagi wong kafir dan wong ahli maksiat, tapi dibalik oleh Rasulullah SAW, Allah Ta'ala rahmatan lil mu'minin. Tapi semisal wabah, apapun jenisnya, rahmat bagi siapa? Wong yang beriman, wong yang siap. Wong beriman adalah wong yang siap kapan baik meninggal, kapan bedimbe sudah. Tinggal nunggu waktunya be. Itulah keadaan wong yang beriman. Wong yang beriman itu ngapain tidak takut mati? Karena sudah siap kapan baik, malah sebagian hitungnya capek di dunia dan capek habis umur, apalagi dengan keadaan yang mungkin banyak masalah, banyak bukan mikir cepat mati beda, tidak. Masing-masing punya masalah, tapi ketika menjalani kehidupan,
apalagi dengan fitnah yang banyak. Mungkin tidak terjadi di dia, tidak terjadi di keluarga dia, tapi wong yang beriman menyaksikan banyak nengai kemaksiatan atau kemaksiatan ini. Ningok apalagi macam itu di Indonesia ini, negeri yang terbuka, maksiat sini, maksiat sana. Dia tidak melok ini, dia tidak itu, tapi dengan menyaksikan keadaan yang seperti itu, dia punya gitu, muat punya. Jadi ketika hidup pilihan, apalagi wong yang beriman cinta luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang tidak galak, lebih cepat ketemu kekasih. Setiap dari mereka nunggu minta dia tak cepat. Berapa banyak saksian kalau kita bersaksi ke di mungkin kita dengar di ceramah-ceramah banyak daripada sahabat atau kemarin baru belum jauh kan Rasulullah SAW ya tidak sakit lagi lah, tidak apa lagi yang kita sampai kemarin. Terus misal macam Sayyidina Bilal ketika sakit keras nak meninggal, senang bukan main senang, sebab langsung ajar sudah dekat. Apa disebutkan dan al-ahibbah Muhammadan wa hizbah. Besok aku bakal ketemu ahibbah, wong yang tercinta, Muhammad dan hizbah dan kelompok, bakal ketemu Rasulullah, bakal ketemu yang sudah sahabat-sahabat yang sudah mendahului. Senang bukan ya? Mereka yang ditinggalkan sendiri loh, tapi mereka yang ada kedekatan sama wong yang selamat yang telah mendahului, luar biasa senang. Macam Sayyidina Ja'far Tayyar, beliau pas meninggal puasa habis tangan 2 batik tebas, habis pas nak hijau minum. Biasanya wong yang sakratul maut haus luar biasa, tapi tidak galak hijau minum ngabur biar buku. Sudah ada undangan kemarin, buku di sana, jadi tidak galak minum. Luar biasa kematian bagi mereka, yang mudah-mudahan kita baca ikuti melok ngasokan apa yang mereka ngasokan daripada kebahagiaan di dalam mendapati kematian. Makanya rahmat bagi wong yang beriman. Mana dijabarkan lagi oleh Rasulullah SAW. Falaisa min 'abdin yaqa'u fit ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Dan tidaklah seorang hamba yaqa'u fit ta'un, dia terjadi di tempat atau berada di tempat ta'un, terjadinya wabah, fayamkus fi baladi, dia tidak kemana-mana, yamkus fi baladi, dia tetap di tempat karena sudah terjadi wabah, sudah terjadi. Kita diperintahkan untuk diam, isolasi gitu sekarang kemarin isolasi tidak boleh, tidak boleh ada PSBB lah, apalah istilah-istilahnya. Isolasi ngabo itu memang aturannya. Bayang kudu di baladi sabiron, dia bersabar muhtasiban, berbalik itu kan muhtasiban, biar lekat tidak mengharap pahala, mengharap ganjaran dari Allah SWT. Ya'lamu, dan dia berkeyakinan, ya'lamu annahu la yusibu, tidak akan menimpa dia illa ma kataballahu lahu, kecuali apa yang telah dituliskan oleh Allah padanya. Illa kana lahu mithlu ajri syahid, kecuali Allah jadikan, Allah berikan kepada dia pahala seperti pahala wong yang mati syahid. Kalau yang meninggal di saat wafat selesai acara, sudah dapat syahid. Yang masih hidup ini ada cuman ada dapat juga pahalanya mati syahid, walaupun dia belum mati syahid. Ngapa baca dia bisa? Ya'lam, dia sabir, dia sabar.
dengan keadaan yang luar biasa, yang luar biasa, katakanlah menakutkan, tapi dia sabar mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya'lam tadi ada catatan, dia tahu, dia yakin tidak bakal nipu dia kecuali tulisan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akidah, babnya akidah, keyakinan di diri kita. Sebab di dunia ini tidak ada yang terjadi, tidak ada yang terjadi di muka bumi ini atau di langit maupun di bumi sekecil apapun, sehalus apapun kecuali atas ketentuan Allah, atas takdir Allah. Makanya ini dengan keyakinan yang seperti tadi, dia dapat pahala saya walaupun tidak meninggal. Kalau meninggal lah jelas tadi dapat kontenan, okay? Yang masih hidup dapat juga. Dari sini juga kita baca simpulkan, luar biasanya amal hati. Hati ini urusannya sama hati. Dia dengan keyakinan dia, apapun yang terjadi adalah keputusan Allah, takdirnya Allah. Itu ibadah. Itu ibadah yang ganjarannya pahala saya. Wa'in mata begitu. Ada penjelasan di bawah. Walaupun meninggalnya hanya lebih gamblang lagi, lebih jelas lagi. Jangankan yang belum meninggal, walaupun meninggal, misal saat wabah Tomon, ada yang meninggal, tapi dia meninggal bukan karena wabah, karena dia sabar, mengharap itu Allah, ganjaran dari Allah. Dia meyakini keputusan tidak terjadi apapun kecuali atas keinginan keputusan Allah. Walaupun dia meninggal bukan karena wabah, dapat juga. Ini tambahan penjelasan dari meninggal bukan karena ta'un kita dapat. Begitu juga orang yang tidak meninggal tadi, tidak meninggal tadi atau kaget dia meninggal belakangan. Fa innahu haitsu kana mausufan bima asyara ila hadits tasdih sawab tarja'u. Tidak terjadi kecuali atas keinginan atau takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ghairu mutadajjir law waqa'a bihi. Kalaupun terjadi padanya, menunjukkannya dia memang sabar apabila dia tidak mengerti. Wa in mata dalam nyebut itu. Di hadis disebutkan di hadis lain man mata fit ta'un fa huwa syahid. Wong yang meninggal pada masa wabah, kita artikan wabah itu, maka dia tergolong wong yang syahid. Kata lagu jida manita sobo bi hadis sifat wa mata ba'da inqidha'i zaman itu. Jelasan lebih detail lagi. Dan begitu juga jika didapati seseorang memiliki sifat sabir, muhtasib, dia berkeyakinan takdir dari Allah. Summa mata, kemudian dia meninggal ba'da qidha'i zaman itu, setelah berlalunya zaman wabah. Fa inna dhahirul hadis annahu syahid. Dhahir hadis bahwasanya dia tergolong orang yang syahid. Tapi ada digandeng. Digandeng oleh ditaklik di garis bawahi oleh Syekh Zakaria Al-Ansari ketika beliau membuat catatan kaki di Sahih Bukhari, ghair murtakibil kabair. Garis bawahnya dia bukan pelaku dosa besar. Dia tidak melakukan dosa besar. Kalau melakukan dosa besar, kalau nengok ke takliknya, nengok ke catatan garis bawah beliau ini, macamnya angus angus bagi pelaku dosa besar. Taksis yang tadi itu perihal tahun banyak sahabat Rasulullah SAW meninggal pada atau
seringnya terjadi setelah perang besar. Sebab perang besar macam di Gaza sekarang, Gaza, walah ngobrolnya bingung. Kalau yang terkubur alhamdulillah, terkubur. Yang tidak terkubur ini jadi masalah. Apa? Yo, tepuk penyakit dari yang tidak terkubur. Yang tidak terkubur, makanya umumnya wabah itu terjadi karena setelah peperangan atau pada saat peperangan yang terjadinya lama, kelangsungannya lama. Itu terjadi di zaman perluasan Islam ke arah Syam. Itu banyak sahabat termasuk pembesar sahabat meninggal. Atau nama daerah namanya Amwas. Satu daerah di Indonesia pas perang sama Romawi. Kalau Persia sudah tak bukan. Romawi di proses perjalanan itu banyak sahabat namanya Ta'un Amwas. Ada wabah namanya Ta'un, dinisbatkan ke Amwas, ya macam itu sekarang main apa Wuhan ya. Dinisbatkan ke Wuhan atau ada virus ya, kalau corona ada kalau modelnya kali. Artinya ada istilah dinisbatkan Wuhan karena asal penyebarannya dari situ. Rawahul Bukhari. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah azza wa jalla qala idza batalaitu 'abdi bi habibatayhi fa sabara awwatuhu minhum al-jannah yuridu ainaihi. Rawahul Bukhari. Sebelumnya ada pertanyaan? Kalau tidak ada, lanjut. Tadi sudah kita bacakan riwayat dari sahabat Anas. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla qala." Ini apa namanya? Sudah hadis selanjutnya, hadis qudsi juga ini. Hadis qudsi Rasulullah bercerita tentang Allah mengatakan, "Idza btalaitu 'abdi," jika aku ibtila, aku coba hambaku, bihabibataihi, aku coba hambaku bihabibataihi, dengan kedua kekasihnya. Misal ada dua, kalau di sini tidak dirincikan Habib itu siapa. Ya, kalau di hadis tersebut juga ada di ujung hadis menyebutkan ainain, mata, kedua matanya. Mana? Jika seorang hamba kuuji dia dengan kedua matanya, artinya diimbek kedua matanya, fasabara, maka dia bersabar, awwatuhu minhumal jannah, maka aku akan gantikan untuk dia dari kedua hal yang istimewa yang ada padanya jannah. Aku gantikan dengan surga. Ngapa Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua habibate, dua hal yang dicintainya dan diartikan oleh Rasulullah SAW dengan kedua mata, li'annahuma ahabbu a'dha'il insan ilaih, karena kedua mata adalah dua hal yang paling dicintai oleh seorang manusia dari segi fungsi. Banyak hal, bahkan ketika mengungkapkan sesuatu, kalau di istilah bahasa Arab, mengungkapkan sesuatu hal yang luar biasa, yang kati duanya, menyebutkan ini
ala ini gitu, bukan ala rosi. Kalau ala rosi, pucuk kepala aku biasanya. Tenang baik, jago aku kepala aku. Artinya paling aku maksimal bakal ngejoginya. Aku bakal jago. Tapi kalau di bahasa Arab, ala ini. Kalau sudah seorang menjamin sesuatu, juga apa namanya? Ala ini artinya aku akan jago melebihi aku jago mata. Itu istilah bahasa Arab. Beda. Ini kalau terjadi ibtila ini kalau apa namanya? Allah Subhanahu wa taala ambil tadi dan dia bersabar, maka gantinya adalah syukur. Ibtila ini yang jadi pembahasan. Kalau masalah keutamaan ya sudah luar biasa pemberian Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang bersabar. Nah, ada yang mungkin dipertanyakan ibtila atau cobaan yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Ngapa nak nyoba lagi Allah Subhanahu wa taala ya? Kalau ada bertanya, ngapa nak nyoba lagi ujian? Ujian itu biasanya dari guru ya. Dari guru. Ngapa dari guru? Biar tahu mau gitu macam dari kalau kelas yang nyobonya itu adalah guru, karena alasannya pengen tahu. Dari ketidaktahuan setelah dicoba ketinggalan hasil daripada ujian tersebut. Tapi ngapa kalau Allah ngaku? Nah, di sini disebutkan sebutkan tak? Karena istilah namanya pun mujahid aku lah. Wallahu bi kulli syai'in alim. Tidak. Jadi bapak kita apa ini? Seperti Sunda we. Apa? Ya intinya lah. Intinya kalau di dunia ini memang tempat ujian. Tempat ujian untuk pengetahuan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala terkait di belakangnya ketidaktahuan. Ya. Tidak ada di ilmunya Allah didahului dengan ketidaktahuan. Allah Subhanahu wa taala tahu yang sebelum terjadi dan sesudah terjadi. Ilmunya Allah tidak bergantung kepada zaman. Ya sudah. Allah bi kulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu atas segala sesuatu. Mengenai kalimat hadis qudsi ya. Itu kan ada hadis Allah. Hadis itu kan ada perbedaan hadis qudsi dan hadis Al-Quran. Ya. Apa hadis sama hadis qudsi? Kan ada hadis Nabi. Hadis Nabi yang ada sahih, hasan dan dhaif. Dan satu menggunakan hadis qudsi. Jadi perbedaan antara hadis itu kita membandingkan kita ngawam nih. Kalau hadis kita tak tahu apakah hadis itu biasa menerangkan banyak hadis sama. Kalau saatnya ada kali ini hadis qudsi, berarti kita harus mentang-mentang memang tingkatan hukum ini hukum sanadnya. Apa kata sahih, apa kata hasan, apa kata dhaif. Begitu kita yang kali hadis berarti hadis ini selevel dengan Quran pasti harus kita meyakininya. Kalau status hadis qudsi dia meloi hadis sabda Rasulullah atau status bisa dari sahih, bisa hasan, bisa dhaif. Sebab urusan sahih atau hasan atau dhaif itu kaitannya bukan di teks hadisnya, tapi berkaitan dengan perawi. Jadi yang menyebabkan hadis itu sahih tidak hasan atau dhaif itu terkait dengan perawi, silsilah pengambilan.
ini matan hadis dulu. Misal dari ayo bulan seorang misal Ahmad atau Ali. Ahmad ngambil hadis dari Ali dari Hasan, dari siapa lagi? Bukan. Nah yang muat hadis itu sahih atau tidak bukan teksnya, tapi mereka ini kalau mereka hafalan kuat, pencatatan telaten, wong tidak pernah bohong, wongnya soleh, tidak ada masalah itu masuk kaget di kategori sahih. Nah kalau ini wongnya cek itu galau, jadi permasalahannya bukan di teksnya. Jadi kalau untuk penempatan hadis qudsi itu melu hadis Nabi. Melu hadis Nabi. Jadi tergantung riwayatan keadaan. Itu di mustolah atau ilmu pelajaran mustolah. Kalau bukan katik penempatan lagi. Sanad sampai kepada kita mutawatir. Nah, itu mutawatir itu mustahil ada kebohongan di dalam itu sudah itu di pembahasan psikologi Al-Quran Dewe dan katik berbalas. Nah kalau untuk hadis qudsi tergolong kepada hadis Rasulullah SAW, termasuk digolongkan kepada ucapan Rasulullah SAW. Jadi ada kemungkinan dhaif, bahkan ada kemungkinan ada hadis palsu, sebab ketergantungannya dipandang dari perawinya. Bisa jadi perawinya ini bagus, di ujung ada yang bermasalah. Atau memang dari awal kalau hadis maudhu jelas, hadis palsu jelas pemalsuan ya. Itu penamaan hadisnya cuma karena ada penisbatan ke Rasulullah, makanya dinamakan hadis. Intinya hadis qudsi untuk dari segi keabsahan atau dari segi hukum sahih atau tidaknya itu diikutkan ke hadis Nabi, ke ucapan-ucapan Nabi, tidak mutlak harus diterima. Tinggal itu tadi makanya hadis yang tadi baru kita riwayatkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya kalau selain Imam Bukhari bisa jadi ada masalah kalau ada hadis lain yang menamakan hadis qudsi. Pembahasan khusus di pelajaran namanya musolah. Allah a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbana fa'na ma'lam tanarud 'alimna ladhi